Assalamualaikum, hai adik-adik kelas 2, selamat datang kembali ya di channel kakak. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, subtema 4, pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut, siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional, nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, ayo membaca. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Bacalah teks lagu berikut. Caranya seperti membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Pemandangan, karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang kulepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Simaklah temanmu sedang membaca puisi. Tepatkah lafal, intonasi, dan ekspresinya? Berikan pendapatmu. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan puisi tentang alam. Tema, alam. Judul, Hutanku. Kerangka puisi, bait 1, kesadaran bahwa hutan itu anugerah. Bait 2, fungsi hutan. Bait 3, ketergantungan manusia pada hutan. Bait keempat, niat menjaga hutan. Isi puisinya yaitu bait pertama, hutanku, lebatmu itu anugerah, pohon-pohonmu itu berkah. Bait kedua, kau sejukkan dunia, tanpa lelah, oksigenmu sumber kehidupanku. Bait ketiga, kau adalah nafas dunia, tanpamu manusia tak berdaya. Bait keempat, aku berjanji akan menjagamu, membuatmu tetap lestari. Ya, selanjutnya ayo mengamati. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Benny berkata, "Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman." "Ide bagus, Benny," jawab Edo. Benny berkata, "Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman, jadi aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman." Amati gambar di atas, gambar tentang pemanfaatan botol bekas. Sekarang buatlah pertanyaannya. Pertanyaan, apa yang bisa dibuat dari botol bekas minuman? Jawaban, pot tanaman, tempat pensil, dan lain-lain. Selanjutnya, ayo berkreasi. Ikutilah langkah berikut. Hiasan pot botol bekas. Tujuan, membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahan, yang pertama botol bekas, yang kedua cat warna, yang ketiga kuas. Cara membuat, yang pertama sediakan alat dan bahan, yang kedua gambar pola sesuai keinginan, yang ketiga beri cat warna agar menarik, dan yang keempat jemur pot yang sudah dicat. Hasil kerja, ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. Yang pertama menggunakan botol bekas, yang kedua memiliki warna yang mencolok dan menarik, yang ketiga biasanya pola digambar seperti kepala hewan. Cara membuat hiasan pot botol bekas adalah: yang pertama, sediakan alat dan bahan. Yang kedua, gambar pola sesuai keinginan. Yang ketiga, beri cat warna agar menarik. Dan yang keempat, jemur pot yang sudah dicat.
Ya, selanjutnya ayo mengamati. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Diketahui tinggi botol pertama 26 cm, tinggi botol kedua 15 cm. Ditanyakan tinggi kedua botol. Jawab, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2 sama dengan 26 cm ditambah 15 cm sama dengan 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Ya, selanjutnya ayo berlatih ya adik-adik. Kerjakan soal berikut, kerjakan dengan benar. Yang pertama, Beni mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Diketahui panjang kain pertama 200 cm, panjang kain kedua 500 cm. Ditanyakan panjang kain semuanya. Jawab, 200 cm ditambah 500 cm sama dengan 700 cm. 2 meter ditambah 5 meter sama dengan 7 meter. Jadi panjang kain semuanya adalah 7 meter. Yang kedua, panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 400 cm. Berapa panjang gabungan ketiganya? Diketahui panjang gapura kiri 350 cm. Panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan adalah 400 cm. Ditanyakan panjang gabungan ketiganya. Jawab, 350 cm ditambah 350 cm ditambah 400 cm sama dengan 1100 cm sama dengan 11 meter. Jadi panjang gabungan ketiganya adalah 11 meter. Nomor 3, Beni berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Beni ingin masuk ke dalam gua. Beni harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Beni hingga sampai ke dalam gua? Diketahui jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Jarak untuk masuk ke dalam gua 20.000 cm. Ditanyakan jarak yang ditempuh Beni hingga sampai ke dalam gua. Jawab, 70.000 cm ditambah 20.000 cm sama dengan 90.000 cm. Sama dengan 700 meter ditambah 200 meter sama dengan 900 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Beni hingga ke dalam gua adalah 900 meter. Ya, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.